Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di bab 4 tentang hijrah ke Taif bagian 1. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, Nabi Muhammad SAW merasakan duka yang amat mendalam. Kekejian kaum kafir Quraisy pun semakin menjadi-jadi. Sepeninggal Abu Thalib, mereka semakin leluasa menganiaya Rasulullah SAW hingga sampai pada suatu titik beliau berpikir bahwa dakwahnya tidak bisa lagi disampaikan di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di luar kota Mekah. Kalian buka halaman 66. Kota Taif yang berada di tenggara kota Mekah yang berjarak kurang lebih sekitar 60 mil atau 90 km dari kota Mekah. Kota Taif merupakan kota yang memiliki udara sejuk dan tanah yang subur dan terkenal akan anggur dan madunya. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 31 sebagai berikut diceritakan tentang keadaan kota Taif. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak turunkan kepada orang besar atau kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud Qaryatani adalah Mekah dan Taif. Kota Taif dianggap setara dengan kota Mekah dan merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penduduk kedua kota itu mengingkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwa seorang nabi harus berasal dari kalangan orang besar atau kaya dan berpengaruh. Pada waktu hijrah, kota Taif didiami penduduk dari Bani Saqif yang terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Bani Ahlaf menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala, sementara Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertanahan. Peristiwa hijrah ke Taif yang bagian B, halaman 66 dan 67. Menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Dalam hijrah ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Mereka berdua berangkat ke Taif dengan berjalan kaki dengan tujuan agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai kepergian Nabi ke Taif. Setelah melalui perjalanan yang panjang, tibalah Nabi di kota Taif dengan tujuan mencari perlindungan dari keluarganya yang berada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Mereka menemui pemuka Bani Saqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kepada mereka Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang dibawanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Allah atas agama Islam, dan juga berharap agar penduduk Taif mau membantu usahanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dan para penguasa Taif menolak ajaran Nabi Muhammad SAW dan berkata, sekiranya kata-kata yang kamu serukan itu baik, tentu famili dan kaum kerabatmu akan menerima terlebih dahulu. Setelah itu mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dan Zaid. Tidak hanya mengajak para pembesar Taif, Nabi pun pergi ke pasar dan tempat pertemuan. Setiap kali berjumpa dengan siapapun, Nabi Muhammad SAW tidak lupa menyapa dan menyeru seraya mengucap syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak satupun dari mereka yang menggubrisnya. Bahkan para pembesar menyuruh penduduk Taif untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi pada kenyataannya, penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Lahab untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tanpa diduga oleh Rasulullah SAW dan Zaid, penduduk Taif mengambil batu dan membuat barisan. Ketika batu-batu itu dilemparkan, Nabi Muhammad SAW dan Zaid berusaha lari. Zaid berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW, akan tetapi usahanya gagal. Akibatnya, tubuh Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah penuh luka dan berlumuran darah. Dengan penuh luka di seluruh tubuh, Rasulullah SAW dan Zaid terus berlari mencari tempat perlindungan. Setelah beberapa lamanya, Nabi Muhammad SAW dan Zaid menemukan tempat berlindung. Mereka berlindung di balik tembok rumah Utbah dan Syaibah, dua orang putra Rabi'ah. Letak rumah itu berjarak kurang lebih 3 mil.
Untuk hari ini kita akan belajar 2 halaman itu saja. Dan sekarang kita akan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya ini berhubungan dengan yang Bapak bacakan tadi ya. Di halaman 66 dan 67 kalian bisa cari jawabannya di situ. Jumlah soal ada 10, kalian tulis soalnya di buku tulis, lalu foto ke Bapak jika sudah selesai. Ini soalnya. Nomor 1, di mana letak kota Taif berada? Nomor 2, terkenal akan apakah kota Taif? Nomor 3, dalam surah Al-Quran, apakah kota Taif diceritakan? Nomor 4, apa artinya Taini? Nomor 5, suku apa sajakah yang mendiami kota Taif? Nomor 6, pada bulan dan tahun berapakah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif? Nomor 7, siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif? Nomor 8, apa tujuan Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif? Nomor 9, apa yang dikatakan para penguasa Taif ketika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Nomor 10, siapakah yang menghasut penduduk Taif untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW? Kalian bisa cari jawabannya di halaman 66 dan 67. Oke, sekian itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.